kan saudagar pada ambruk. Sekarang sudah sangat-sangat terbukti, Mas. Sangat-sangat terbukti. Bahkan secara global ini, setelah adanya pandemi, paling yang masih bertahan kan listrik. Terus sekarang yang menguntungkan malah juragan vaksin kan, seperti itu loh. Kan sangat sedikit sekali yang hidup, dan 90% itu ibaratnya redup, yang 10% hidup. Ada apa gerangan ini? Mengapa pedagang pada ambruk? Dan lalu saking kurang, mohon maaf ini, saking kurang mengenalinya dengan kata-kata orailoh kutawane pamali, lalu mengibarkan bendera putih. Saya terharu, saya ternyuh, saya nelongso bahwasanya bendera putih itu adalah simbol kematian. Mohon maaf. Sebab sekarang kalau kita berpikir kan semua melanggar. Sekali lagi, semua melanggar. Yang namanya berdagang menurut syariat itu harus ada tawar-menawar, akad jual beli. Lah sekarang mana ada? Lah lalu tempat ibadat itu punya siapa? Kenapa dikunci? Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Dulu panjenengan pernah mewedarkan, kalau nggak keliru itu Kidung Sabdo Palon nagih janji. Huruf co kalau nggak keliru nih kayak kalau tadi, supaya di situ panjenengan menyampaikan bahwa keadaan semakin berat, saudagar podo ambruk. Nah niki Mbah, karena PPKM ini kan saat ini banyak pedagang dan juga banyak pengusaha yang menyerah begitu dengan simbol mengibarkan bendera putih. Entah secara kebetulan atau secara alami, ini nanti menurut pandangan panjenengan begitu nggih. Apakah kidung itu saat ini sedang terbukti atau masih ada fase-fase selanjutnya, Mbah? Monggo. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis Hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulia. Saya menanggapi beberapa informasi ya, menanggapi kan apa, dan lalu menilai setelah melihat, lalu menanggapi, lalu memberikan penilaian. Bahwasanya saya ingin menyampaikan pituture leluhur Jawa itu tidak ada sisip seperangan pun, ibaratnya saglewanging roneng pari itu jauh atau dekatnya, ya lambat atau cepatnya, maksudnya ini rata-rata terwujud, walaupun secara syariat, sekali lagi walaupun secara syariat gitulah, tidak pernah melakukan ibadat ya. Nampaknya nggak pernah melakukan ibadat, sebab sejatine ibadat sing dilakoni dudu saringating ibadat. Artinya sejatine ibadat karo ibadat sing sejati. Sudah tahu sejatine ibadat sehingga ibadat yang sejati, dan lalu karena ibadatnya ini sejati mendapat ilham dari Yang Widi ya, Yang Manon atau Tuhan Yang Maha Esa, seru sekalian alamnya, meridoinya, lalu mendapat bisikan tertentu, bisa mengetahui keadaan yang akan datang. Ada saudagar pada ambruk. Lah sekarang walaupun PKL, pedagang kaki lima ya, kalau saya cenderung tidak, walaupun pedagang gitu loh, kalau kaki lima kan ya terlalu asor ing derajate gitu. Walaupun semua pedagang sekarang saudagar podo ambruk. Mau tidak mau, orang kalau sudah berjalan di dunia perdagangan, kepengennya kan jadi saudagar ya. Sumung saudagar kecil karo saudagar gede kan seperti itu loh. Lah ini kebukti saudagar pada ambruk, artinya telah di erang-erange wong tua, telah dikatakan oleh para sesepuh kita bahwasannya ngemben
ana lakon sodagar podo ambruk wong dagang muli dogong. Ini belum merakit kepada wong tani ilang pangane. Saya belum mengatakan, tapi tentunya itu juga akan terjadi. Sekarang pun ciri-cirinya sudah ada, bahwasanya ora ilang pangane gimana orang di sawah itu sudah ditebaske begitu loh. Itu diantaranya lah. Saya mengulas kepada bendera putih, artinya kita mesti gagap. Saya pernah mengatakan bahwasanya janganlah kita menuhankan uang, janganlah kita menuhankan pertahanan ekonomi yang dianggapnya dengan kelancaran finansial ini, ya kan bisa kulak, bisa tuku, bisa kulak, bisa dol, ada untungnya gitu loh. Jangan melihat keuntungan dari duniawi saja satu sisi, tapi saya ingin mengatakan karena ini telah ada ramalan, ya taruhlah erang-erang, kalau saya bilang ramalan nanti ada yang nggak setuju lagi ya. Erang-erang dari leluhur kita, seyogianya kita anak apa sih? Ada apa gerangan ini? Mengapa pedagang pada ambruk? Ya, sekali lagi, mengapa terjadi pedagang pada ambruk? Dan lalu saking kurang, mohon maaf ini, saking kurang mengenalinya dengan kata-kata orailoh utawane pamali, lalu mengibarkan bendera putih. Saya terharu, saya ternyuh, saya nelongso bahwasanya bendera putih itu adalah simbol kematian, mohon maaf, ya kan? Mati suri dalam kehidupannya. Lah di sini artinya begini, wong urip aja ngiup neng kayu ketungkul, ngiuban neng kayu kesambi. Artinya, mohon maaf, apa hidup itu harus berdagang? Mohon maaf lagi saya mengatakan, apa urip kuwi gumantung nang duit? Gitu loh. Ini kita harus menggayat agar kita bisa merakit sejatinya iman. Kalau begini caranya, menurut saya, ya, kurangnya wewarah, kurangnya pitutur luhur, kurangnya guli ngupadi. Ngupadi itu, ya ngupadi mencari, ya menggali lah taruhlah, menggali pitutur luhur sehingga kita begitu ada kejadian seperti ini, lalai terhadap, oh ini sudah dierang-erangkan atau dipituturkan oleh leluhur kita, bahwasanya para kaum dagang ini akan pada ambruk. Sehingga tidak kaget. Aja kagetan ada gumunan. Nah kalau sekarang kan kaget, terkejut. Begitu itu bendera putih, ya. Lah ini saya akan merujuk ke sana, artinya dalam buku atau kitab atau primbon gitu aja lah, kalau nanti saya mengatakan kitab ada ya ketersinggungan mungkin ya. Primbon Centini itu dikatakan bahwasanya kalau keturunan Nusantara jangan mutlak laku dagang. Sekali lagi saya mengatakan, dalam Serat Centini, ya lebih tepatnya Serat Centini, ya itu dikatakan bila anak turun Nusantara jangan melampaui batas dalam laku dagang dan bahkan tidak boleh laku dagang. Contoh, sekarang yang masih berjalan ini di suku Samin, gitu aja lah. Kalau ibaratnya menjual sapi, padahal dari kecil membesarkan kok nggak dibayar, dia akan mengatakan itu bukan rezekiku. Ya, sekali lagi, itu bukan rezekiku. Mungkin dengan ini melalui sedekah lah. Mungkin dengan ini pula, saya tidak akan menyinggung ya. Berbahagialah kita punya leluhur yang bisa mewariskan erang-erang kejadian yang akan datang 10-20 tahun yang akan datang itu sudah diketahui terlebih dulu. Artinya mestinya kita telah mempersiapkan bahwasanya perdagangan ini jangankan, mohon maaf, kaki lima. Ford saja, itu di Amerika saja bangkrut. Amerika apa mana itu? Ya kan? Lah ini mestinya kita menyadari, apalagi kita yang mohon maaf ya hanya perdagangan yang seperti itu. Lah lalu solusinya seperti apa? Solusinya lermengdrio. Artinya kita yakin bahwasanya kita hidup, ada yang menciptakan, kita pasti akan diberi penghidupan. Ini simbol apa, bendera putih menurut saya akan ada pemutihan. Sehingga kita harus bersiap-siap bahwasanya janganlah kita akan mentarget kemajuan secara materialistis dulu, karena ini akan ada reformasi atau revolusi gitu aja ya. Akan ada sebuah perubahan, tatanan dunia baru ini harus diyakini. Sekali lagi, tatanan dunia baru setelah ini, kita harus yakin akan ada pemimpin besar yang bisa menerangkan ini loh kewajibannya dalam urusan dagang. Mungkin nanti akan setiap warung bukan warung namanya. Mungkin nanti akan disebut adalah imbal setimpal. Artinya begini, zaman tempo dulu, zaman Bung Karno, zaman Soeharto saja, itu warung itu dibatasi, Mas. Kalau kita sudah memakai prinsip yang demikian, mohon maaf, makanya ada pasar Senen, pasar Pon, pasar Wage, ya kan? Di antaranya pasar Kemis ibaratnya dan sebagainya.
Ini karena telah diatur sedemikian rupa, artinya tidak setiap hari kita harus mengeluarkan dana. Sekali lagi ya, uang itu kan dipantau oleh negara, oleh dunia, ya. Lalu kita kalau terpatri dengan hal yang demikian, saya selamanya kita akan kacau. Makanya dulu kalau Jawa taruhlah ya adanya Pasar Kliwon, Pasar Manis, Pasar Pahing, Pasar Pon, Pasar Wage. Ini ada 5 ya. Ini bergulir taruhlah. Sekarang Pasar Pon ada di mana dan sebagainya berputar, sehingga tidak setiap saat kita harus ada duit. Nah, ini yang pokok begitu. Kita harus memahami itu. Tanya Mbah. Namun jika demikian begitu nggih. Namun kan era sekarang ini kita dituntut bersaing dalam kemajuan ekonomi yang mana uang itu harus berputar cepat begitu Mbah. Ini didikan mana? Saya mengatakan, saya sangat tidak rela bahwasanya ini kan didikan, mohon maaf, kalau saya nggak akan mengatakan komunis loh. Penjajah juga saya tidak. Para pendatang gitu aja lah, para pendatang. Contoh ya, ini timbulnya hal yang demikian kan dari VOC, Mas. VOC lalu timbul perbankan, ya kan? Lalu kalau kita pada prinsipnya leluhur kita telah mengajarkan imbal setimpal, contoh masih ada di Cipta Gelar, di suku Baduy, itulah kehidupan yang nyaman sungguhnya. Lah ini saya ingin merujuk bahwasanya apakah kita akan kembali kepada seperti konsep suku Baduy? Pertanyaannya kan seperti itu. Tidak. Namun ya secara alami gotong royongnya lebih dikedepankan. Sekarang kan masyarakat individu, sehingga mohon maaf taruhlah sudah ekonomi liar. Ekonomi hanya diukur dengan uang belaka. Mohon maaf ya. Sekarang kapitalisme, setiap pedagang tentu ditawari oleh perbankan. Walaupun yang gede juga perbankan yang gede, yang kecil juga perbankan yang kecil. Ini yang membuat konyol dalam perekonomian negara Republik Indonesia ini, sehingga karena telah meninggalkan, sehingga semua kacau, karena telah meninggalkan pituturing leluhur yang betul-betul, mohon maaf, adiluhum. Namun sekarang disepelekan, akan digubah dengan mohon maaf, dengan komitmen ikut dengan negeri barat, ikut mohon maaf, ikut dengan Timur Tengah, ikut lagi dengan ya Pasifik, nggak seperti negara apa itu ya nggak begitu. Namun yang mempengaruhi ini kan negeri barat, lalu mohon maaf Timur Tengah juga ya, arah Timur Tengah sana dari segi keimanannya, dari segi dan sebagainya, sehingga meninggalkan pituturing leluhur. Lah lalu bagaimana kan Gemah Ripah Jinawi, Kertototo Turaharjo seperti sedia kala, seperti Majapahit dan sebelumnya. Ya saya mengatakan sebelum Majapahit negeri ini masih Kertototo Turaharjo sampai dengan Majapahit maksudnya. Setelah Majapahit runtuh, masuklah VOC. Kan seperti itu, ya. Dengan berbagai dalih, dan lalu masuklah mohon maaf kapitayan atau agama-agama dari mancanegara, dan lalu di sini seolah-olah mendominasi. Di sini seolah-olah ini loh aturan menurut A, ini loh aturan menurut B. Namun apabila konsep kita itu digali kembali, imbal setimpal ini taruhlah dalam gentini ibaratnya, ojo siro laku dagang. Lah lalu apa? Lah bukan berarti tidak boleh berdagang, namun ini sedikit kejelasan, namun imbal setimpal. Sebab sekarang kalau kita berpikir kan semua melanggar. Sekali lagi, semua melanggar. Yang namanya berdagang menurut syariat, mohon maaf ya, yang namanya berdagang menurut syariat itu harus ada tawar menawar, akad jual beli. Lah sekarang mana ada? Begitu masuk supermarket, begitu masuk harga sudah nggak ada tawar menawar, ya kan? Ini real. Dan lalu bayarlah buruh sebelum kering keringatnya. Sekarang 1 bulan baru dibayar. Mana yang tidak melanggar? Maksud saya. Lalu tempat ibadat itu punya siapa? Kenapa dikunci? Ini kan sudah parah sekali, sehingga mohon maaf ini akan ada sebuah revolusi kalau boleh saya ngomong secara alami yang ujuk-ujuk tanpa disangka-sangka dilala ada pandemi. Dan lalu ujuk-ujuk tanpa disangka-sangka mungkin nanti ada mohon maaf seperti sekarang di Cina kan terjadi habis banjir lalu infa. Lah ini mohon maaf semaaf-maafnya saya cenderung kepada mawas diri. Saya cenderung kepada mengajak mawas diri, menguatkan batin kita, menggali lagi arah hidup yang jelas, menggali lagi pewarai leluhur, maksudnya penjabaran dari putra-putri Nusantara tidak mengedepankan perdagangan atau bahkan ojo podo siro laku dagang. Ini adalah untuk imbal setimpal. Artinya perdagangan ini harus betul-betul, mohon maaf,
Kalau saya berdagang ikan kok ada anak menangis umpamanya, ya kita kasih gitu loh. Lah bagaimana caranya? Ya otomatis kita ikannya itu memelihara sendiri. Kita kan negeri surga, Mas. Ya kan? Umpama seperti itu. Sehingga tidak mengedepankan ekonomi, anugerah Tuhan, siapa yang bisa bikin ikan, nggak ada yang bisa bikin ikan, namun kita menjual semau gue, ya kan? Hanya berkiblat kepada keuntungan, sampai dengan sekarang dikaleng-kaleng dan sebagainya, sudah bulanan, sudah tahunan dibeli, mau dimakan, ibaratnya mau dimakan harus dibeli dulu, maksudnya loh. Ini sudah terlampau parah, sehingga mohon maaf, ini adalah teguran dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya jadi pedagang atau saudara saya jadi pedagang, ya kaki lima ibaratnya, janganlah turut melakukan mengibarkan bendera putih sebab itu dandang awake dewek. Sekali lagi ya, andai kata ada rekan saya atau dan sebagainya, janganlah mengibarkan bendera putih, namun cenderung introspeksi. Andai kata di Jakarta itu ngontrak, pulanglah saja ke kampung. Ya, jalan kaki pun itu niscaya kalau iman itu sungguh-sungguh itu akan sampai dan akan lebih damai hidup di kampung ya dengan apa adanya. Loh sekarang sungai itu milik siapa? Ya kita mengail di sungai saja bisa untuk makan. Ibaratnya dalam situasi pandemi. Artinya saya cenderung mengajak kepada sebuah kesadaran tingkat tinggi bahwasanya pandemi itu tidak bisa dihadapi secara emosi, dan para pedagang ini ya saudagar pada Ambruk telah ada tulisnya. Mari kita introspeksi bersama, menggali kembali pitutur leluhur sehingga kita akan menjadi jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat, di situ badan kita pun ikut sehat. Sedikit lah solusi. Ini kan tadi pedagang yang istilahnya kaki lima, lalu kalau kita itu bergelut dalam usaha semacam jasa atau kontraktor atau apa, itu semestinya menghadapi masa-masa yang semakin berat ke depan itu seperti apa, Mbak? Begini, tidak ada lain kesadaran tingkat tinggi itu lagi. Kesadaran tingkat tinggi, uripi nang alam dunia itu mesti ana sing uripi. Satu, kedua kalinya, kon ngapa sih jerene poro winasis? Saya nggak mengatakan kiai nanti mbok itu ya, mbok ada jerene para winasis, urip itu mung saderma hang nglampahi atau untuk ibadat. Lah, perbanyak ibadat mangan sak ketemune, ana tembung cara leluhur kita mangan temu, madang longan turu longan bantalan cengkir, kencengeng pikir, ngudi marang sejati neng iman agar kita bisa beriman yang sejati. Kalau sekarang kan iman dalam, mohon maaf, banyak yang iman dalam bibir saja. Lalu orang beriman katanya yang jamaahnya banyak, yang uangnya banyak, yang mohon maaf tempat peribadatannya bagus. Ini yang konyol, Mas. Yang konyol. Ya kita harus pemahaman bahwasanya lebih baik mana beribadat di Batu Selo Kumoloso dengan di tempat peribadatan yang megah tapi hasil korupsi. Lah, kita harus mengawas diri sejernih mungkin. Artinya tidak perlu pandemi ini dihadapi dengan emosi, tapi dengan kesadaran tingkat tinggi, dan lalu kita berserah diri kepada Tuhan, tapi tetap upaya yang saya maksud. Sekarang sementara pendidikan juga berhenti ya kan, dan sebagainya. Mau perdagangan seperti apa ya silakan saja, yang berani pada makan gaji buta taruhlah, silakan saja monggo. Tapi yang jelas kita cenderung introspeksi sebagai masyarakat bawah. Sak beja-bejane wong sing lali, si beja wong kanggali nglaras foto. Ya sungai itu nggak ada yang memiliki ya kan. Lah taruhlah kita membawa kail. Kita kalau kita nggak punya sawah, pas musim panen kita ngasak. Loh tetangga saya ngasak saja 10 kali dapat. Ya kan? Untuk bertahan hidup saja, agar kita tidak mengurangi polusi, mengurangi interaksi ya. Lalu kita mengurung diri, niscaya ini akan ada pembaharuan alam secara alami, akan ada tatanan dunia baru. Intinya saya mengatakan bahwasanya pengibaran bendera putih itu podo bae karo dandang awake dhewe. Saya ini ternyuh loh. Saya ini ternyuh, artinya pengibaran bendera putih itu tidak ada lain, tidak bukan simbol kematian. Apakah saudaraku ingin mati? Saya berkehendak, mohon maaf, dia mati, manusia itu memang harus mati, tapi pati yang tidak ngege mongso, artinya tidak yang pati nisto. Lah ini saya mengatakan sekali lagi, intinya saya kurang setuju. Saya sangat tresna dengan seluruh ibaratnya pedagang ini, tapi marilah kita mawas diri bahwasanya pengibaran bendera putih itu adalah dandang awake dewek. Semoga para pejabat makin merakyat lagi, merasakan penderitaan rakyat ya taruhlah, bisa menghibahkan harta-hartanya untuk kita cinta kepada Indonesia, agar para kaum yang bawah ini bisa diberi secara cuma-cuma ya. Lalu yang bawah pun lebih menyadari bahwasanya
atasan kita atau pejabat kita juga tidak hanya kita suka diberi, tapi kita juga andil besar dalam negeri ini, dan lalu pengelolaan negara bisa secara maksimal, bukan mendirikan, mohon maaf, perbankan, namun nanti kas negara. Saya rasa demikian. Terima kasih.